Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil dari Universitas Andi Sudirman, Fakultas Ilmu Politik dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu ideologi dan membandingkan dengan ideologi Pancasila, serta menyebutkan beberapa kekurangan dan kelebihan ideologi tersebut. Dan ini adalah tugas yang diberikan oleh Pak Andi Aswar, SH, MH, sebagai dosen pengajar mata kuliah pendidikan Pancasila. Baiklah, tak perlu lama lagi, mari kita ke inti videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ideologi sosialisme. Nah, sebelum membahas ideologi sosialisme, pasti timbul pertanyaan di benak kita semua. Apa sih itu ideologi? Baiklah, saya akan menjelaskan ideologi. Ideologi adalah sekumpulan ide, keyakinan atau pandangan hidup yang menjadi dasar dalam menentukan sikap atau cara berpikir dan tindakan seseorang atau kelompok. Ideologi berfungsi sebagai panduan untuk memahami dunia serta sebagai acuan dalam menilai mana yang dianggap benar, baik dan penting dalam kehidupan. Nah, jadi itulah tadi pengertian ideologi. Baiklah, kita akan membahas ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah sistem pemikiran politik, ekonomi, dan sosial yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan kepemilikan bersama atas alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam. Dan dalam sosialisme, kesejahteraan masyarakat dianggap lebih penting daripada keuntungan individu. Dan karena itu pemerintah atau masyarakat melalui kolektif diharapkan mengambil peran yang besar dalam mengelola sumber daya dan distribusi kekayaan untuk mencegah ketimpangan sosial. Sosialisme itu memiliki 4 prinsip. Yang pertama, kepemilikan bersama, yang kedua kesetaraan, yang ketiga distribusi, dan yang keempat solidaritas sosial. Nah, terus apa kekurangan dan kelebihan ideologi sosialisme? Pasti sesuatu mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Nah, ada beberapa kekurangan sosialisme, namun saya hanya menyebutkan 3 hal. Yang pertama, kurangnya insentif individu. Yang dimana dimaksudkannya kurangnya insentif individu? Karena sosialisme menekankan kepemilikan bersama dan distribusi kekayaan yang merata. Hal ini dapat mengurangi motivasi individu untuk bekerja yang lebih keras atau berinovasi. Karena itu tidak ada insentif keuntungan pribadi yang signifikan. Hal ini bisa menyebabkan produktivitas yang lebih rendah lagi. Nah, yang kedua, kurangnya efektif dalam kompetensi global. Nah, negara dengan sistem ekonomi sosialisme sering kali kesulitan untuk bersaing dengan negara kapitalis yang lebih adaptif dan inovatif. Kompetensi global yang biasanya memerlukan inovasi dan respon lebih cepat biasanya sulit dicapai dalam sistem yang lebih terstruktur dan terpusat. Ketiga, ketergantungan pada pemerintah. Nah, jadi ideologi sosialisme ini menciptakan ketergantungan masyarakat pada pemerintah karena untuk pemenuhan kebutuhan mereka dalam jangka panjang ini dapat membuat masyarakat jadi kurang mandiri dan enggan untuk mencari solusi secara mandiri. Nah, itulah tadi kekurangan ideologi sosialisme yang saya tadi sebutkan. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas kelebihan ideologi sosialisme. Namun karena kelebihannya itu, jadi saya hanya menyimpulkan poin pentingnya saja. Yang pertama, pemerataan kekayaan. Yang kedua, kesejahteraan sosial terjamin. Yang ketiga, solidaritas dan kebersamaan. Dan keempat, pengurangan pengangguran. Yang kelima, pendidikan kesehatan merata. 6, stabilitas ekonomi. Ketujuh, fokus pada kebutuhan dasar. Nah, inilah tadi 7 kelebihan ideologi sosialisme. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak sekali.
Nah, sekarang kita akan kita masuk pembahasan mengenai perbandingan ideologi sosialisme dengan Pancasila. Nah, jadi ideologi sosialisme dan ideologi Pancasila memiliki beberapa kesamaan dalam hal keadilan sosial, kesejahteraan, dan masyarakat. Tetapi keduanya juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam filosofi seperti kesejahteraan, keadilan, sosial, kebebasan, dan hak individu. Peran negara dalam bidang ekonomi, prinsip ketuhanan, tujuan masyarakat, dan sistem pemerintahan. Jadi saya menyimpulkan secara umum bahwa perbandingan ideologi sosialisme Pancasila adalah Pancasila ideologi lebih inklusif dan menghormati keberagamaan serta kebebasan individu dan penekanan pada keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan bersama. Sedangkan sosialisme di sisi lain lebih berfokus pada kesetaraan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata, seringkali dengan mengorbankan kebebasan ekonomi individu. Nah, itulah tadi perbandingan ideologi sosialisme dengan Pancasila. Baiklah, selanjutnya lagi saya akan menyebutkan kelebihan Pancasila dibandingkan ideologi sosialisme. Jadi saya membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme, menyebutkan kelebihannya di Pancasila ya. Jadi ideologi sosialisme dapat dilihat dalam beberapa aspek penting seperti kebebasan individu, keseimbangan ekonomi, nilai spiritual, dan penghargaan terhadap keberagaman. Jadi berikut beberapa kelebihan utama Pancasila. Yang pertama, menghargai kebebasan individu dan hak asasi. Jadi kelebihan Pancasila itu memberikan ruang bagi kebebasan individu dalam hal ekonomi, sosial, politik, dan agama. Setiap individu bebas memiliki usaha pribadi dan menikmati hasil dari usahanya selama tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku dan menghormati kepentingan bersama. Sedangkan sosialisme itu cenderung mengurangi kebebasan individu, terutama dalam hal kepemilikan ekonomi demi kesetaraan. Ini seringkali membuat kebebasan ekonomi individu terbatas karena negara memiliki kendali atas alat produksi. Dua, mengutamakan nilai spiritual dan agama. Nah, kelebihan Pancasila di dalam mengutamakan nilai spiritual dan agama didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan ruang bagi peran agama dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini menjadikan Pancasila lebih cocok dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan menghormati nilai-nilai agama. Sedangkan di ideologi sosialisme, beberapa bentuk sosialisme terutama komunisme cenderung meminimkan atau bahkan menolak peran agama. Pancasila menjadikan agama sebagai landasan moral yang memperkuat ikatan sosial dan nilai etika dalam masyarakat. Yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Pancasila tidak memperjuangkan kesejahteraan kolektif, tetapi juga menghargai kepentingan pribadi, menciptakan keseimbangan yang lebih ideal. Sistem ekonomi Pancasila mendukung prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama tanpa harus menghilangkan hak milik pribadi. Sedangkan di sosialisme lebih berfokus pada kepentingan bersama, terkadang mengorbankan kepentingan individu untuk pemerataan. Dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan pribadi atas sumber daya dan alat produksi sering tidak diperbolehkan. Dan keempat, menghargai keberagaman dan persatuan. Nah, di Pancasila, bahwa Pancasila itu mengakui dan menghormati keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia, menjanjikan ideologi yang mengedepankan persatuan sebagaimana terdapat di sila ketiga Persatuan Indonesia.
Pancasila juga mengajarkan toleransi dan gotong royong sebagai prinsip penting untuk menjaga keharmonisan. Sedangkan di sosialisme itu lebih cenderung memiliki pendekatan yang seragam untuk seluruh masyarakat, yang dalam beberapa kasus bisa mengabaikan keragaman dan identitas kebudayaan lokal. Nah, yang kelima, sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, di ideologi Pancasila memiliki kelebihannya, seperti mendorong sistem demokratis yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan beraktivasi aktif dari seluruh masyarakat. Setiap orang memiliki hak pendapat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Nah, sedangkan di ideologi sosialisme seringkali mengarah pada pemerintahan terpusat dengan kontrol yang lebih besar oleh negara. Ini dapat mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan, karena keputusan biasanya ditentukan oleh badan negara atau partai negara. 6. Lebih fleksibel atau adaptif. Kelebihan Pancasila merupakan ideologi terbuka yang bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman tanpa harus mengubah prinsip dasarnya. Nilai Pancasila dapat diterapkan dengan cara fleksibel, menyesuaikan kebutuhan dan tantangan masyarakat di Indonesia. Sedangkan di sosialisme seringkali memiliki prinsip-prinsip utama distribusi kekayaan peran negara, sehingga sulit beradaptasi kebutuhan masyarakat dinamis atau perubahan global. Nah, yang ketujuh, menekankan keadilan yang beradab. Di Pancasila menekankan keadilan yang adil dan beradab seperti tercantum dalam silam kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan manusia dalam moralitas sebagai dasar keadilan dan hanya bentuk materi, tetapi menghormati hak asasi dan martabat manusia. Sedangkan di sosialisme menekankan pemerataan ekonomi, tetapi aspek kemanusiaan yang beradab seringkali tidak menjadi fokus utama, sehingga dalam beberapa kasus ekonomi dipaksakan tanpa memperhatikan kebebasan individu. Jadi kesimpulan pada materi hari ini, Pancasila memiliki kelebihan utama dan menghargai kebebasan individu, lebih fleksibel dan nilai spiritual serta manusia yang membuatnya cocok bagi negara dengan masyarakat beragam seperti Indonesia. Ideologi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial budaya dan spiritual, dengan tujuan membangun masyarakat yang seimbang, harmonis dan adil. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang ideologi. Dengan itu saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.